Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang medan listrik. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Damrul Afriyadi dan dua rekan saya. Yang pertama Muhammad Zaiful. Yang kedua Muhammad Farliatni. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan Muhammad Zaiful, dan materi kedua Muhammad Fadli, dan materi ketiga saya sendiri. Pengertian medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Dari pengertian di atas, terdapat dua hal yang terpenting, adalah muatan listrik dan gaya listrik. Muatan listrik adalah sebuah benda yang mengandung muatan listrik, baik positif maupun negatif. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik, disebut juga dengan gaya Coulomb. Untuk membantu pemahaman, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari sebuah benda bermuatan listrik positif, disebut juga positive key, yang menghasilkan gaya listrik atau gaya Coulomb yang digambarkan dengan garis-garis panah. Seluruh area yang dilingkupi oleh garis-garis panah itulah yang disebut dengan medan listrik. Simbol dan satuan medan listrik. Medan listrik disimbolkan dengan E, sedangkan satuannya menurut Sistem Satuan Internasional atau SI adalah Newton per Coulomb, disebut juga N per C. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik bisa diartikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik tiap satu satuan muatan. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik, kita harus meletakkan muatan uji di tempat tersebut. 1. Muatan sumber positif dan muatan uji positif, maka arah gaya Coulombnya akan menjauh dari muatan uji dan muatan sumber. 2. Bila muatan sumber positif dan muatan uji negatif, maka gaya Coulomb akan mendekati muatan sumber. 3. Bila muatan sumber negatif dan muatan uji positif, maka gaya Coulomb akan mendekati muatan sumber. 4. Bila muatan negatif dan muatan uji negatif, maka gaya Coulombnya akan menjauh muatan. Muatan listrik. Tanda muatan listrik ini dibagi tiga. Yang pertama, muatan positif, yang akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah daripadanya menuju keluar. 2. Muatan negatif, akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk padanya. Yang ketiga, muatan nol, tidak menyebabkan adanya garis-garis medan listrik. Rumus kuat medan listrik. E sama dengan F per Q atau F sama dengan Q titik E, di mana E sama dengan kuat medan listrik, F gaya Coulomb, Q muatan uji. Jenis-jenis medan listrik. Yang pertama, medan listrik oleh sebuah muatan titik. Medan listrik dari sebuah muatan titik arahnya selalu menjauh sebuah muatan positif dan menuju sebuah muatan negatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka garis listriknya terbentuk. Gambar A, garis gaya muatan listrik sejenis positif. Gambar B, garis gaya muatan listrik sejenis negatif. Saya ingin melanjutkan materinya, yaitu pertama, medan listrik oleh dua muatan titik. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping.
Gambar di samping menunjukkan sebuah titik P yang dipengaruhi oleh dua muatan titik di kiri dan kanan. Nah, ada titik Q1 dan Q2. Ada tengah-tengahnya itu ada P ya. Ada dua faktor medan listrik yang bekerja di titik P. Pertama, faktor kuat medan listrik di titik P akibat muatan Q1 adalah E1. Dan kedua, yang akibat oleh muatan Q2 dan adalah E2. Nah, E1 arahnya ke kanan, menjauh muatan Q1 yang bermuatan positif. Demikian juga E2 arahnya ke kanan, yaitu menuju muatan Q2 yang bermuatan negatif ya. Jadi, kedua faktor kuat medan listrik di titik P yaitu EP dan EP1 dan E2 yang arahnya sama, kuat medan listriknya total di titik P adalah resultan dari kedua faktor kuat medan listrik tersebut dirumuskan. Nah, EP sama dengan E1 ditambah E2. Berarti medan listrik total ditambah medan listrik akibat muatan 1 dan ditambah medan listrik muatan 2. Yang ketiga yaitu medan listrik oleh bola konduktor. Ini rumusnya bola konduktor. Nih, konduktor yang bermuatan Q pada jarak R dari pusat bola. Nah, jadi rumusnya medan listrik bola konduktor sama dengan 1/4 Pi permitivitas atau Q per R pangkat 2. Nah, ini sama dengan kuat medan listrik oleh muatan titik. Hal ini berarti di luar bola konduktor. Kuat medan listrik sama dengan yang disebabkan oleh muatan titik. Karena semua muatan dianggap terkonsentrasi di pusat bola ya. Yang keempat yaitu medan listrik plat sejajar. Plat sejajar adalah susunan dua buah plat konduktor yang luasnya dan bahannya sama seperti gambar ini. Nah, sama kan antara plus dan minus sama-sama. Nah, nilai medan listrik ini di antara dua plat merupakan resultan dari medan listrik karena masing-masing plat. Namun medan listrik di bagian luar plat sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Medan listrik oleh plat positif dan negatif saling menghilangkan. Nah, ini rumusnya yaitu rapat muatan persatuan luas dibagi permitivitas. Nah, kalau benda potensialnya antara kedua plat ini dirumuskan V sama dengan E kali R. Seperti contoh ini ya teman-teman. Plat medan listrik antara dua plat adalah 2400 dan jarak antara kedua plat 0,50 cm. Hitunglah benda potensial antara kedua plat. Nah, diketahui E-nya itu 2400, R-nya itu 0,5 cm. Nah, cm kita rubah dulu ke meter. Nah, jadi 2400 dikali 0,005, jadi 12 volt. Baiklah, sampai disinilah materi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.